Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3B yang beranggotakan 5 orang akan memaparkan materi mengenai identifikasi kasus terkait nilai dasar ASN berakhlak. Untuk materi pertama akan disampaikan rekan saya. Lalu, apa sih itu berakhlak? Berakhlak merupakan nilai dasar yang harus dimiliki sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Akhlak sendiri merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun tujuan dari penerapan nilai berakhlak adalah untuk membentuk ASN yang mampu memberikan pelayanan berkualitas, memiliki integritas tinggi, serta bekerja secara profesional. Dengan adanya nilai ini, diharapkan ASN dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, terima kasih kepada Bu Dia. Sekarang kita masuk kepada identifikasi kasus pelanggaran. Yaitu contoh kasus yang kita bawakan kali ini yaitu praktik pungutan liar atau pungli pada lembaga pemasyarakatan. Bentuk pelanggarannya, lambatnya proses pengurusan dokumen program integrasi. Beberapa oknum pegawai menawarkan jalur cepat dengan meminta imbalan uang atau pungli. Dari kasus yang sudah dijelaskan, ada bentuk pelanggaran terhadap 7 core values berakhlak. Pertama, ada berorientasi pelayanan. Pungli menunjukkan bahwa pelayanan tidak diberikan secara adil dan tulus, melainkan berharap kepada imbalan. Yang kedua, ada akuntabel. Tindakan pungli melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak transparan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada kompeten. ASN yang melakukan pungli menunjukkan kurangnya profesionalisme dan kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi. Yang keempat, ada harmonis. Pungli dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar WBP dan mengurangi kepercayaan kepada petugas, sehingga merusak suasana kerja yang kondusif. Yang kelima, ada loyal. Tindakan pungli menunjukkan ketidaksetiaan kepada negara, instansi, dan juga peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ada poin adaptif. ASN yang melakukan pungli tidak bisa beradaptasi dengan reformasi birokrasi yang menekankan adanya transparansi, digitalisasi, dan juga pelayanan yang bersih dari korupsi. Yang terakhir, ada poin kolaboratif. Pungli merusak kerjasama antar pihak, baik internal maupun eksternal, sehingga merusak kerjasama yang sehat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis penyebab masalah. Ada 7 faktor yang menyebabkan masalah yang terjadi. Yang pertama, faktor individu. Terjadinya penyimpangan bermula dari rendahnya integritas yang secara sadar mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi di atas kepentingan institusi. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan atasan yang belum optimal, lemahnya kontrol dan pengawasan langsung dari pimpinan menciptakan celah keamanan yang memungkinkan pelanggaran terjadi tanpa terdeteksi sejak dini. Yang ketiga, sistem yang belum transparan. Proses kerja yang masih manual dan tertutup memicu terjadinya interaksi tidak resmi yang rawan disalahgunakan untuk negosiasi di luar prosedur formal. Yang keempat, menormalisasikan budaya organisasi uang terima kasih. Adanya kebiasaan pemberian imbalan yang dianggap wajar dalam organisasi menciptakan standar moral yang keliru dan merusak profesionalisme kerja. Yang kelima adalah kurangnya pemahaman aturan atau rendahnya literasi prosedur. Kurangnya pemahaman mendalam dari petugas maupun warga binaan pemasyarakatan mengenai aturan resmi membuat mereka mudah terjebak dalam praktek penyimpangan akibat ketidaktahuan. Yang keenam, tekanan finansial dan gaya hidup. Faktor ekonomi yang ini nih. Dasarkan kebutuhan ekonomi dan tuntutan hidup pribadi seringkali menjadi pendorong utama bagi individu untuk melakukan tindakan melanggar hukum demi motif finansial. Yang ketujuh, poin ketujuh adalah minimnya sanksi tegas, lemahnya efek jera. Pemberian hukuman yang tidak tegas dan tidak konsisten membuat pelaku tidak merasa takut, sehingga pelanggaran serupa terus berulang secara masif. Ketujuh faktor ini atau seluruh faktor ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan komprehensif untuk mewujudkan ASN yang berintegritas. 1. Penguatan integritas ASN, penanaman nilai berakhlak, pembinaan mental, dan komitmen anti pungli. 2. Peningkatan pengawasan monitoring rutin, kontrol berjenjang, dan audit internal. Yang ketiga, digitalisasi layanan, proses integrasi berbasis sistem online untuk mengurangi kontak langsung. Yang keempat, transparansi prosedur publikasi alur, syarat, dan biaya gratis secara terbuka. 5. Edukasi WBP dan keluarga, sosialisasi bahwa layanan integritas tidak dipungut biaya. Yang keenam,
penegakan sanksi tegas, hukuman disiplin hingga pidana bagi pelaku pungli. Yang ketujuh, penyediaan kanal pengaduan, layanan pengaduan online atau WA yang mudah diakses dan ditindaklanjuti. Dampak penerapan solusi. Apa sih dampaknya setelah kita kasih solusi bagi masyarakat? Pelayanan lebih adil dan transparan. Nomor 2, kepercayaan meningkat. Nomor 3, kemudahan akses layanan. Nomor 4, kepastian hukum dalam program integrasi warga binaan. Nomor 5, mengurangi beban ekonomi keluarga dan warga binaan. Lalu bagi instansi, nilai positifnya, nomor 1, meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN. Nomor 2, citra instansi lebih baik di mata publik. Lalu yang ketiga, mengurangi pelanggaran dan resiko hukum. Poin keempat, kinerja organisasi lebih efektif dan akuntabel. Lalu poin nomor 5, lingkungan kerja lebih kondusif dan harmonis. Kesimpulannya, nilai dasar ASN berakhlak harus menjadi pedoman utama dalam setiap pelayanan publik. Kasus pungutan liar menunjukkan bahwa pelanggaran integritas dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mencoreng nama baik instansi. Oleh karena itu, ASN harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Dengan menerapkan nilai berakhlak secara konsisten, kita dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional. Demikian presentasi dari kelompok kami. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.